Biasanya kalau kita bicara peradaban tua, yang muncul di kepala kita itu Mesir dengan piramidanya, atau Stonehenge di Inggris. Tapi siapa sangka, di tanah air kita, di Cianjur, Jawa Barat, ada sebuah bukit yang bisa bikin dunia arkeologi tercengang. Namanya Gunung Padang. Gunung Padang kelihatan kayak bukit biasa, dengan batu-batu andesit yang ditata jadi undakan. Tapi penelitian geologi menemukan di bawahnya ada struktur buatan, ada lorong, ada ruang-ruang kosong. Pertanyaan terbesar yang muncul dari seluruh kontroversi Gunung Padang bukan hanya tentang apa yang ada di dalamnya, tetapi lebih dalam dari itu, tentang siapa yang membangunnya. Ketika hasil riset menunjukkan bahwa sebagian struktur di Gunung Padang diperkirakan berusia lebih dari 10.000 hingga bahkan 20.000 tahun yang lalu. Kalau benar, ini artinya Gunung Padang jauh lebih tua dari piramida Giza di Mesir yang cuma 4.500 tahun yang lalu. Biasanya kalau kita bicara peradaban tua, yang muncul di kepala kita itu Mesir dengan piramidanya, atau Stonehenge di Inggris. Tapi siapa sangka, di tanah air kita, di Cianjur, Jawa Barat, ada sebuah bukit yang bisa bikin dunia arkeologi tercengang. Namanya Gunung Padang. Dan uniknya, situs ini nggak cuma soal batu-batu kuno, tapi juga soal keyakinan masyarakat Pasundan yang ternyata bisa jadi lebih tua dari banyak keyakinan lain di dunia. Di sebuah bukit terpencil di Cianjur, Jawa Barat, terhampar sebuah situs kuno yang selama bertahun-tahun dianggap sekadar tumpukan bebatuan dari masa prasejarah. Masyarakat sekitar menyebutnya Gunung Padang, tempat yang konon dihuni oleh makhluk gaib, dijaga oleh energi leluhur. Gunung Padang kelihatan kayak bukit biasa, dengan batu-batu andesit yang ditata jadi undakan. Tapi penelitian geologi menemukan di bawahnya ada struktur buatan, ada lorong, ada ruang-ruang kosong. Dari uji karbon, di lapisan tanahnya ada yang berusia 9.000 tahun. Bahkan ada yang diduga sampai 20.000 tahun. Kalau benar, ini artinya Gunung Padang jauh lebih tua dari piramida Giza di Mesir yang cuma 4.500 tahun yang lalu. Pertanyaan terbesar yang muncul dari seluruh kontroversi Gunung Padang bukan hanya tentang apa yang ada di dalamnya, tetapi lebih dalam dari itu, tentang siapa yang membangunnya. Ketika hasil riset menunjukkan bahwa sebagian struktur di Gunung Padang diperkirakan berusia lebih dari 10.000 hingga bahkan 20.000 tahun yang lalu. Nah, masyarakat Sunda sendiri dari dulu sudah anggap tempat ini sebagai sesuatu yang keramat. Mereka percaya Gunung Padang adalah kabuyutan, pusat spiritual, tempat leluhur, tempat orang mencari wahyu. Bahkan ada yang menghubungkannya dengan Prabu Siliwangi. Sebelum ada Islam atau Kristen, orang Sunda sudah menganggap gunung sebagai pusat energi dan kehidupan. Ada filosofinya. Gunung minangka guru, bumi minangka ibu. Artinya gunung bukan cuma tanah dan batu, tapi sumber pengetahuan, penjaga keseimbangan, dan saksi perjalanan manusia. Jadi dari peradaban Sunda ini kan menyebar ke seluruh dunia. Atau menyebar bahwa kok sejarahnya sama. Di peradaban Sunda yang ternyata pusatnya itu adalah Parahyangan. Ya, Parahyangan itu juga terdiri dari 3 kata. Pak itu tempat, Ra matahari, Hyang leluhur. Jadi Parahyangan itu adalah tempat leluhur dewa matahari. Nah, kalau ini benar, maka keyakinan Pasundan bisa kita sebut sebagai salah satu sistem kepercayaan tertua di dunia. Bahwa gunung adalah suci sudah ada ribuan tahun sebelum masyarakat setempat mengenal apa itu agama. Dan menariknya, pas banget dengan temuan ilmiah bahwa Gunung Padang ini memang lebih tua dari peradaban lain. Jadi ada kemungkinan warisan spiritual orang Sunda adalah memori kolektif leluhur tentang sebuah peradaban besar yang hilang. Sementara orang Mesir baru bangun piramida ribuan tahun kemudian. Dan leluhur kita mungkin sudah lebih dulu membangun struktur di Gunung Padang. Dengan pengetahuan mereka, kelompok masyarakat saat itu mulai mengukir, memahat, dan membentuk bukit tersebut dengan teliti.
untuk mengubah bukit alami menjadi sebuah struktur buatan manusia yang megah. Dengan keterampilan dan ketekunan mereka berhasil menciptakan sebuah bangunan yang menjulang tinggi di atas tanah Sundalandia. Jadi teman-teman semua, Gunung Padang bukan cuma situs arkeologi. Dia adalah jembatan antara ilmu pengetahuan modern dengan warisan leluhur kita. Sunda ini sebetulnya kalau kita kaji secara sejarah bukan nama etnis tertua saja di dunia dan di Jawa Barat, tapi Sunda ini merupakan nama sebuah ideologi yang tertua di dunia. Ideologi? Ya, jadi bukan suku ini. Bukan suku, bukan nama etnis. Bukan. Itu terdiri dari 3 suku kata. Sunada. Su artinya sejati. Ya, sejati, abadi. Ya. Na api, da agung. Jadi Sunada adalah api agung yang abadi. Nah, ini adalah sebutan bagi matahari. Jadi orang-orang di Jawa Barat ini, mereka menyebut matahari dengan nama Sunada. Dan jika ini benar, mungkin saja Nusantara sebenarnya adalah salah satu pusat spiritual tertua sebelum orang mengenal agama. Bukan pikiran peradaban, tapi justru salah satu sumbernya. Mungkin itu sebabnya semakin diteliti, semakin Gunung Padang bikin kita mungkin goosebumps. Karena ternyata sejarah dunia nggak dimulai di Mesir atau di Mesopotamia, tapi bisa jadi dimulai di tanah kita sendiri. Saya Ari Untung, terima kasih sudah nonton Cerita Untung. Untuk detailnya mungkin teman-teman bisa lihat full episode podcast kita dengan Ustadz Rahmat Baikuni. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya dan sadar bahwa kita hidup di tanah warisan peradaban yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.